Sebab Allah telah bangkit. Marilah kita bersorak bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Dengan imanmu nyatakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 boleh serahkan. Oh, 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 oh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Boleh sorakan. Oh, 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 oh. Ayo bersorak bagimu Tuhan. Oh, 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 oh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan kuasamu Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Bertepuk tangan. Katakan, Allah bangkit. Dengan kedua tangan katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan dan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Lebih lagi nyatakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat. Berdong teman-teman sorakan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Silakan haleluya. Sebab Kau Yesus yang ditinggikan, kami mau sembah kami. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan
ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Lebih lagi katakan, datanglah sekarang, penuhi dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Api Roh-Mu datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, haleluya, datanglah Shalom semuanya, kembali lagi di ibadah online spesial hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita satukan hati kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami masih dipertemukan kembali Tuhan buat beribadah bersama-sama di hari di mana Engkau naik ke surga Tuhan. Engkau menyediakan bagi kami Roh Kudus-Mu, biarlah kami mau Tuhan belajar satu hal yang baru hari ini. Biarlah Engkau perlengkapi hamba-Mu, sembuhkan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan Engkau pakai, Engkau berikan hati dan pikiran yang terbaik buat teman-teman yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi kakak ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semua. Ya, teman-teman pasti lagi libur saat ini, dan kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Dan spesial hari ini kita mau membahas satu tema yang luar biasa yang diberikan oleh JC seperti biasa. Jadi hari ini kakak menyampaikan tema dari ibadah kenaikan hari ini. Dimanapun kalian beribadah tadi, mungkin hari ini, saat ini kamu tidak bisa hadir di ibadah onsite, tapi kakak akan membagikan firman yang sama supaya kita mendapatkan firman yang sama dengan teman-teman yang lain. Jadi hari ini kita mau bahas satu tema yang luar biasa, yaitu Christ Ambassador. Ya, jadi atau bahasa Indonesia itu ambassador atau duta besarnya Kristus. Jadi hari ini kita mau bahas tema ini, dan pertanyaan pertama yang kita mau bahas adalah kenapa kita bahas tema ini, Kak? Nah, jadi sepanjang bulan ini kan kita udah bahas tentang Roh Kudus adalah anugerah Allah bagi kita di akhir zaman. Dan hari ini spesial tentang Christ Ambassador, kita mau bahas tentang ambassador terlebih dahulu. Kita diskusikan tentang pengertian dari dua kata ini. Nah, jadi kalau Christ kan pasti kan udah tahu Kristus. Dan ambassador atau duta besar tadi udah kakak sebut. Apa sih definisinya? Kalau kalian mencari dimanapun kalian bisa cari di Google, ChatGPT dan sebagainya, yang akan keluar itu pasti bahasa Indonesianya duta besar, yaitu seseorang yang ditunjuk untuk mewakili mungkin suatu negara atau organisasi apapun nasional dan internasional yang bertugas menjalani tugas dan tugas-tugas apapun yang diberikan kepada negaranya, kepada beliau ini. Nah, jadi ada juga yang kedua yang mungkin lebih relate kepada kita yang sering kalian dengar, yaitu BA atau Brand Ambassador. Ya, jadi itu adalah seseorang yang mewakili suatu brand atau merek, seperti mungkin ada suatu merek yang kalian lihat ada muka seorang influencer atau artis, mereka disebut sebagai BA atau Brand Ambassador. Jadi mereka mewakili merek itu. Jadi hari ini kita mau bahas tentang tema Christ Ambassador. Jadi tentang duta besarnya Kristus. Jadi apa yang kita wakili hari ini? Jadi kita mau
mewakili Kristus saat ini. Jadi anak-anak remaja, kamu semua yang sedang mendengarkan saat ini, kamu punya tugas untuk mewakili Kristus. Karena Kristus sekarang kan hari ini kita rayakan bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan itu 2000 tahun yang lalu, pada saat ini kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi kita tahu kita mendapatkan tugas, yaitu dari kita baca Alkitab yang kita bisa baca dari Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8 sampai 9. Kakak bantu baca Kisah 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9-nya, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Jadi hari ini kita ada bahas tema yang sesuai dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita bahas tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang sekitar yang pada saat itu sudah mendengarkan tentang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, supaya kita kan mau tahu nih apa sih pesan Tuhan kepada mereka, sehingga kita tahu bahwa tugas kita apa tadi. Nah, jadi dari Kisah 1 ayat 8 ini kita udah bisa membaca ya, kita bisa paham bahwa Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Dan kuasanya untuk apa? Untuk menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Dan inilah memang tugas kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini, karena Tuhan Yesus pun secara spesifik menjawab di kitab Matius 28 ayat 19-20 tentang amanat agung yang mungkin udah sangat sering kita dengar, tapi kakak bantu baca aja Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi ini adalah tugas yang Tuhan Yesus pada saat 2000 tahun yang lalu berikan kepada kita semua. Dan itu kita baca dari kitab Matius ini, kita paham bahwa tugas kita di akhir zaman ini nggak selesai cuma sampai terima Roh Kudus aja, tapi kita setelah menerima Roh Kudus kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus, yaitu kita bisa pergi, kita bisa menjadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Tuhan Yesus ya kita lakukan dan kita ajarkan juga kepada teman-teman di luar sana. Dan percayalah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Roh Kudus itu yang Tuhan janjikan itu yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi tugas kita jelas, amanat agung, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka sesuai dengan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi pertanyaannya mungkin kalian akan bertanya, gimana Kak caranya kita bisa menjadi saksi? How we can be a Christ ambassador? Gimana caranya kita bisa menjadi saksi Kristus? Nah, Kakak akan bagikan beberapa poin, ya 3 poin saja, gak akan panjang-panjang. Yang pertama, kamu harus lakukan adalah you need to activate the Holy Spirit. Kamu harus mengaktifasi Roh Kudus yang Tuhan janjikan tadi. Kalau misal kita mengaktifkan Roh Kudus, maka Tuhan sudah berkata, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan sanggup untuk menjadi saksi. Nah, ada 3 tips yang bisa diberikan. Pertama, kamu harus kenali dulu pribadi Roh Kudusnya. Setelah kamu kenali, pasti kamu harus alami Roh Kudus, karena percayalah kamu bisa dengar Roh Kudus dari siapa aja. Bisa dari kakak pembina, dari orang tua, dari pendeta, dimanapun sharing firman Tuhan YouTube yang kalian dengar. Kalian bisa tahu pribadi Roh Kudus itu siapa, tapi kalau kamu tidak pernah alamin dia sendiri, itu akan sama aja dengan bohong, teman-teman, karena kamu nggak akan pernah tahu siapakah Roh Kudus kalau kamu nggak pernah alami. Dan yang terakhir, alami perubahan atau terima perubahan. Kamu harus terima perubahan, kamu harus mau diubah, mau diproses, karena hidup bersama Roh Kudus tidak pernah Tuhan janjikan hidup yang aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Nah, kita harus bayar harga, kita harus berproses, kita harus pergi, ya kan, kata Tuhan Yesus kan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Dan Tuhan percaya, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Dan itu kakak percaya, kalau masalah pergi, kalau lebih enak, pasti lebih enak tidur ya kan. Tapi Tuhan Yesus bilang pergi. Nah, jadi kita harus pergi. Nah, yang pertama, you need to activate the Holy Spirit. Dan yang kedua, poin yang kedua, walk led by the Holy Spirit. Jadi
kita harus senantiasa mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus dalam hidup kita itu banyak tugasnya. Kamu sepanjang bulan ini ibadah dari minggu pertama sampai minggu terakhir kita sudah belajari bahwa apa sih peran-peran Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin yang paling simpel yang bisa kalian dengar mungkin dari judul lagu yang bisa kakak sampaikan, yaitu judulnya Roh Kudus hadir di sini, yang refnya itu ya yang bisa kakak nyanyikan sedikit ya. Pelindung dan pemimpin, penghibur dan penolongmu, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Nah, itu contoh tugas Roh Kudus yang paling basic yang harus kalian pahami, bahwa apa sih peran-peran Roh Kudus? Ya tadi, pelindung, dia juga pemimpinmu, dan dia juga penghiburmu, dan dia juga penolongmu, dan dia yang akan menuntun langkah hidup kita senantiasa setiap hari. Jadi teman-teman, kamu harus berjalan mengandalkan Roh Kudus. Kamu tidak bisa berjalan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dan yang terakhir, poin ketiga adalah go beyond and be special. Jadi teman-teman, kamu sudah tahu kamu harus mengaktifkan Roh Kudus, kamu harus berjalan berproses bersama Roh Kudus. Yang terakhir, kamu harus pergi dan menjadi spesial, go beyond and be special. Ini maksudnya apa, Kak? Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu banyak cirinya, seperti dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, ini kakak bisa kasih beberapa karunia Roh Kudus yang ada di layar. Mungkin kamu bisa baca, dan mungkin kalau kamu bingung, kamu bisa nanya kakak pembinamu, karena kalau kakak mau jelaskan semuanya tidak akan selesai dalam satu sesi ini. Dan yang terakhir adalah karunia Roh Kudus itu diperlengkapi kepada orang untuk memperlengkapi jemaat. Jadi ketika jemaat melihat bahwa kita orang yang dipenuhi Roh Kudus melakukan karunia Roh Kudus, dan mereka akan percaya, oh ya benar bahwa orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tidak hanya sampai selesai di karunia Roh Kudus, kita juga harus dipenuhi dengan buah Roh. Karena orang yang dipenuhi karunia Roh tidak mungkin hidupnya itu tidak dipenuhi dengan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus ada 9: kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Semuanya itu akan senantiasa ada dalam diri kita. Jadi teman-teman, semua itu karunia dan buah Roh Kudus itu ada di setiap orang yang disertai oleh Roh Kudus, dan itu semua tujuannya satu, untuk supaya kamu bisa menjadi saksi bagi Kristus di akhir zaman. Jadi ketika orang melihat hidupmu, mereka akan diberkati, bahwa orang akan berkata bahwa oh ada Kristus, ada Roh Kudus yang selalu menyertai hidup, misalnya Ko Melvin, misalnya Kak Kendrick, Kak Jivania, dan kamu semua yang sedang mendengarkan saat ini. Jadi teman-teman, hari ini kakak sudah selesai, dan itu inti dari sharing tema Christ Ambassador atau duta besarnya Kristus. Jadi teman-teman, pertanyaannya satu, mau kamu menjadi duta besarnya atau perwakilan Kristus di dunia ini di akhir zaman? Amin. Jadi teman-teman, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kepada kami seorang pribadi penolong yang lain Tuhan, untuk menyertai kami di akhir zaman ini Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat sanggup Tuhan untuk berjalan sendiri di dunia semakin gelap ya di zaman ini Tuhan. Tapi kami tahu ada seorang pribadi yang telah Engkau kirim bagi kami Tuhan, setiap kami, biar kami Tuhan dapat menjadi saksi-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah orang-orang melihat kehidupan kami Tuhan, percaya Tuhan bahwa Engkaulah juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat teman-teman yang telah hadir, telah mendengarkan firman-Mu dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami tahu kami ada di tempat ini tidak suatu kebetulan Tuhan, ada suatu pesan yang Engkau mau sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati teman-teman semuanya, anak-anak, adik-adik JC yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berkati di dalam studi kami, berkati dalam keluarga kami, berkati dalam kesehatan kami, dan semuanya Engkau berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dan kami tidak lupa mendoakan Tuhan untuk kota kudusnya Tuhan, Yerusalem. Biarlah kami mengangkat tangan kami Tuhan, biarlah ada shalom, ada damai sejahtera bagi kota kudusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami telah selesai beribadah hari ini. Kami siap untuk berpisah satu sama lain, tapi kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Ya teman-teman, angkat tangan kita, arahkan wajah kita ke surga yuk.
Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai yang telah diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin. Kakak mau ucapkan sekali lagi, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye.